Ya, selamat berjumpa anak-anak sekalian. Kita akan masuk ke bagian yang kedua dari pembahasan kita. Untuk statistik ya, kita akan berbicara tentang penyajian data. Jadi bagaimana cara membaca data. Tapi bagian ini saya akan menjelaskan untuk bagian yang tabel dulu saja, tanpa contoh ya. Masih penjelasan saja. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penyajian data gitu ya. Ada beberapa model ya, ada yang berbentuk garis seperti yang ditunjukkan di atas. Kemudian ada yang berbentuk lingkaran gitu ya dengan berbagai desain yang unik gitu ya. Jadi penyajian data itu dibutuhkan juga kreativitas gitu ya untuk menyajikannya. Jadi supaya tampilannya menarik, orang langsung lihat dan tapi tidak melihat dan langsung berminat untuk membaca gitu, untuk melihat. Tetapi sekali lagi tidak menghilangkan kesederhanaan pembacaan. Maksudnya kesederhanaan pembacaan orang baca langsung mengerti apa sih yang disampaikan gitu ya. Ya, ini contoh ya masih pakai garis. Nah, biasanya untuk penyajian data gitu ya ada salah satu yang paling penting itu adalah ada judul. Ada judul. Ya, menyatakan ini apa sih yang sedang ditampilkan gitu ya. Dan biasanya nanti juga ada yang melakukan melakukan survei atau pengambilan data ya. Dan di tampilan-tampilan seharusnya juga biasanya harus ada um, jumlah responden atau jumlah sampel gitu ya, jumlah responden. Jumlah responden atau banyak sampel, banyak orang yang berespon atau terlibat di dalam pengambilan data. Oke, jadi ada judul, ada yang pelaku survei, ada jumlah responden, kadang-kadang juga yang ini masih opsional ya. Opsional kalau yang dua ini terakhir ini ada tanggal pelaksanaan. Nah, ini yang dua ini opsional, ini harus ada gitu ya. Ini juga 90% harus ada gitu ya. Ini kan contoh biasa aja. Kalau kita lihat ya ini ya. Ini yang melaksanakan kumparan lambangnya ya. Ini pelaku survei atau yang melakukan survei. Ini judulnya, ini di dalam adalah yang disajikan gitu. Jadi begitu saya baca, saya langsung tahu tuh kasus kematian akibat kasus virus corona di Asia Tenggara. Ya, ini judulnya. Kalau kita perhatikan, ya kalau langsung baca ya Indonesia 61%, Filipina, Singapura dan segala macam. Oke. Ada data ini sumbernya, berarti ini data sekunder. Ini yang melakukan ya dari kumparan, tapi ini adalah yang mengolah datanya dan ini orang yang membuat grafisnya biasanya untuk masalah legal. Oke, baik, tapi judul harus ada ya. Untuk menyajikan data ada tiga tadi ya, tiga macam, dua macam, satu berbentuk tabel, satu berbentuk diagram. Nah, yang semua sampai yang sajikan contoh tadi ini semuanya berbentuk diagram ya. Ada garis, ada lingkaran, ini garis, ini diagram juga, diagram batang gitu ya, ini diagram lingkaran. Nah, ini tabel ya. Jadi yang cara menyajikan pertama itu adalah tabel. Nilai datanya bisa sketch kayak begini gitu ya. Acak gitu, pokoknya sesuai dengan hasil gitu. Tabel. Ya. Tabel yang pertama adalah tabel baris kolom. Baris kolom. Ya, kalau ini ini biasa ya, seperti ini biasa dilakukan ya. Tapi jadi begitu begitu saya lihat tabelnya, oh tahun 2001 banyak mobil terjual itu segini. Gitu. Ini judul ya, sekali lagi judul. Tahun 2012 segini, tahun 2013 segini, tahun 2014 ya. Itu tabel baris kolom. Nah, ada juga tabel kontingensi gitu ya, yang membedakan antara ada dua. Jadi kalau begitu saya baca kelas 7A
itu ada pria, ada wanita, jumlahnya 13, 17 gitu ya. Nah, kalau tadi kan satu aja, ya memang mobil tidak bisa dipecah pria wanita gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau tadi ini datanya berbentuk range, ya. Kalau ini tadi ini datanya, ini juga tabel frekuensi, data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot. Ya, nanti karena ini masih pembacaan ya, jadi penyajian kita nggak bahas bagaimana caranya. Jadi membacanya kalau tabel kan masih gampang ya. 2011 penjualan mobilnya segini gitu ya. 2015 segini. Ya kalau kita lihat memang ada peningkatan gitu ya. Secara angka gitu ya. Ini juga begitu. 2000 ini jumlah siswa menurut jenis kelamin gitu ya. Kita bisa langsung baca. Oh, 8D ini ada 12 pria, ada 19 yang wanita gitu ya. Kita bisa lihat ya, ini yang laki-laki, perempuan kadang-kadang lebih banyak. Oh, lebih banyak daripada yang laki-laki. Kemudian yang ini juga pembacanya gampang gitu ya. Nilainya segini, dari antara 51 sampai 60 itu ada 5 orang gitu ya. Gitu ya, ada judul ya. 61 sampai 70 ada 8 orang, 71 sampai 80 ada 10 orang, 81 sampai 90 ada 7 orang, 91 sampai 100 ada 10 orang, jumlahnya 50. Nah, kalau ini tadi ini adalah data yang ini, kemudian dimasukkan ke dalam tabel frekuensi untuk data tunggal berbobot. Pembacaannya adalah yang dapat nilai 2 itu ada 1 orang. Nah, jadi hasil ulangan matematika kelas 3. Nilai 3 orang, nilai 4 orang, nilai 5 orang. Nah, kalau ini tadi kan kita nggak bisa tahu ya. Ini yang 5 ini dapat berapa tuh? Yang 52 yang mana gitu, berapa orang? 53 ada nggak? 54 ada nggak? Gitu. Jangan-jangan semua 59 atau satunya 51, satunya 60 gitu ya. Sisanya 52. Nggak tahu kan ya. Tapi ini banyak sekali digunakan. Nah, kalau ini data tunggal berbobot itu apa namanya, udah ketahuan tuh 6 ya, sangat clear gitu ya untuk data tunggal berbobot. Bedanya apa? Nanti di beda jumlah data gitu ya. Ini 50 masih sedikit ya. Kalau misalnya kan nilainya udah 5.000, kita nggak susah sekali menggunakan data tunggal berbobot. Apalagi kalau nilainya sangat acak. Terus range-nya juga ya, jangkauannya, range-nya. Ini kan jangkauannya kecil ya, antar 0 sampai 10. Kalau ini kan dari 51 ya, 50 atau 51 sampai 100. Nah, kalau nilainya 11 misalnya 52, 53, mau ditulis 11 itu agak susah. Nggak banyak makan tempat. Nah, kira-kira itu perbedaannya. Oke, baik, untuk tabel sampai di sini. Kita akan lanjut di video yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.